Apa? Ponsel Daniel jatuh ke atas lantai, mukanya penuh dengan ketakutan. Kororo, beneran dipecat. Reka, beneran bisa memerintah Petrus. Ya Tuhan, posisi Reka ini sebenarnya setinggi apa? Lebih tinggi dari orang terkaya di kota Geffen. Katie berkata, jujur saja kepada kalian, Petrus adalah wayang bagi Tuan Reka. Hotel Kencana ini, sebenarnya pemilik sepenuhnya adalah Tuan Reka. Wayang, pemilik sepenuhnya. Kedua kata benda ini, terus-menerus membombardir hati keduanya. Menyesali, ketakutan menenggelami keduanya. Seseorang yang pernah mereka remehin, sekarang menjadi sangat tinggi. Di pandangan mereka, dia tidak sepantas kutu busuk. Dan mereka baru saja pamer di hadapannya dengan pencapaian kecil mereka. Keduanya benar-benar ingin mati. Reka dari awal tersenyum kepada Elisa. Elisa, Katie tidak lagi menjabat sebagai manajer umum di hotel. Apakah kamu berminat? Gaji sudahlah, langsung saja kasih kamu 1% saham. Apa? Elisa sangat curiga bahwa dirinya mengalami halusinasi pendengaran, manajer umum di hotel 1% saham. Dulu, 6 atau 7 manajer cabang secara kolektif yang memegang 1% dari saham. Sekarang, Elisa sendiri yang memegang. Dia dari seorang pekerja, tiba-tiba menjadi multijutawan. Reka mengangguk kepala dan berkata, benar. Anggap membantuku saja. Bagaimana bisa Elisa tidak menyetujuinya? Ini membantunya. Ini adalah seseorang yang mengangkat dirinya ke langit. Sepasang mata Felicia dan Daniel memerah, iri cemburu dan benci. Jika sebelumnya mereka baik dengan Reka, sekarang mereka tidak akan dipecat, malah mendapatkan berapa persen saham. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara bising di lobi hotel, dan suara marah, Redwood, dasar pelacur, aku memberi kalian muka, bermasalahkah aku memegang dirimu sebentar? Katie tiba-tiba menyadari sesuatu, berdeham, berkata, astaga, melupakan mereka. Tuan Reka, mohon menunggu sebentar, ada sedikit masalah di luar, aku izin selesaikan dulu. Reka mengangguk kepala menyetujui. Katie pergi dengan buru-buru. Reka berkata kepada Elisa, Elisa, tadi kamu mengatakan akan mentraktirku makan, masih berlakukah? Elisa langsung menyetujui, tentu saja, Tuan Reka, kamu bersedia untuk makan hari ini. Reka berkata, sudahlah, panggil aku Reka saja. Keduanya berbincang sambil tersenyum berjalan keluar. Felicia menggigit gigi, tampaknya telah membuat keputusan besar, berteriak, Reka, berhenti. Reka menoleh, masih ada masalah. Mata Felicia memerah dan berkata, Reka, kamu menulis surat cinta untukku saat di sekolah menengah, aku tahu kamu diam-diam mencintaiku. Kita membuat kesepakatan saja, jika kamu membiarkan aku terus menjadi manajer toko, malam ini aku adalah milikmu. Sambil berkata, dia mengangkat dadanya, garis dadanya tepat di depan mata Reka. Reka sedikit mengernyit, orang sekarang, terlalu nafsu, demi jabatan, rasa kepatutan pun tidak mau lagi. Dia mengeluarkan sebatang rokok, buang ke lantai, menginjak dengan kaki, aku bertanya kepadamu, rokok ini masih bisa dihisap. Felicia dengan tampang bingung, tidak bisa. Reka berkata, mengapa? Felicia berkata, kotorlah. Reka meninggalkan tatapan penuh arti, membalikkan badan dan pergi. Felicia baru menyadari, Reka menyinggung bahwa dirinya kotor. Mukanya tiba-tiba memerah. Keluar dari ruangan privasi, Elisa berkata dengan nada kecil, Tuan Reka, apakah sedikit berlebihan kamu melakukan seperti ini? Setidaknya kami adalah teman kelas, mereka hanya menghinamu, kamu langsung menghancurkan masa depan mereka. Reka berkata, tidak, aku tidak menghancurkan masa depan mereka, hanya membantu mereka agar menjadi dewasa. Orang seperti ini, kalau tidak memberi sedikit pelajaran, mereka akan menjadi semakin arogan, ke depan pasti menghasut orang yang lebih hebat. Pada waktu itu, mereka tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi nyawa. Elisa, benar juga, baiklah, aku dikalahkan oleh kecerdasanmu. Oh ya, beberapa hari ini kita akan adakan reuni, kamu pergi. Reka menggelengkan kepala.
Sekarang dia tidak ada niat untuk mengadakan reuni. Elisa sedikit kecewa, membujuk, kamu memikirkannya lagi, reuni kali ini kawan lamamu Draven. Mendengar kata Draven, Reka ragu-ragu. Saat sekolah menengah, Draven adalah sahabat terbaiknya. Keduanya bersukacita bersama, saling menyemangati, tidak terlalu berlebihan jika mengatakan mereka bersama melewati 3 tahun kepahitan di sekolah menengah. Jika tidak ada Draven, Reka mungkin saja putus sekolah, mengubah hidupnya. Reka bertanya, bagaimana kehidupan Draven sekarang? Elisa berkata, dengar-dengar tidak baik, satu kakinya lumpuh. Apa? Hati Reka tertusuk, kawan lama, sekarang hidup begitu pahit. Dia menarik napas dalam-dalam, ajak aku saat reuni nanti, aku pergi melihat Draven. Elisa senang dan tersenyum, janji. Keduanya belum masuk ke ruang privasi, tiba-tiba terdengar suara jeritan Katie di sekitar ruang privasi nomor 101. Elisa berhenti, mengerut dahi, temanmu sepertinya dalam bahaya, kamu mau pergi melihat? Reka menggosok pelipisnya. Makan saja tidak tenang, ayolah. Dia melangkah dengan langkah yang besar mengarah ke ruang privasi. Pintu ruangan privasi sudah dikelilingi pelanggan dan karyawan hotel dengan rapat. Semua orang saling bergesekan dan berbisik, banyak bicara. Reka dengarkan dengan baik, dengan cepat memahami permasalahan. Ternyata, Katie demi masuk ke industri kedokteran militer, mengundang anggota Zenith Farmasi. Zenith Farmasi adalah kepala di industri farmasi, menjalin hubungan baik dengan mereka, membantunya menuju setengah kesuksesan. Saat pertengahan makan, Katie menyapa Reka. Hal ini membuat anggota Zenith Farmasi tidak senang. Salah satu si gemuk sengaja mencari kesalahan, memotret bongkok seorang pelayan wanita. Pelayan wanita menangis di tempat, menyuruh orang tersebut meminta maaf, tapi si gemuk tidak meminta maaf, malah menamparkan wajah pelayan perempuan. Tatapan Reka dingin. Beberapa tahun ini Zenith Farmasi berkembang sangat cepat, kadangkala akan muncul beberapa manusia jahat. Kebetulan, memanfaatkan kesempatan hari ini, menyingkirkan anggota yang jahat. Si gemuk tersenyum dengan dingin, Katie, dengarkan dengan jelas. Biarkan pelayan wanita menjilat sepatuku sampai berhenti dan meminta maaf. Atau malam ini kamu yang menemaniku. Jika tidak, satu kataku akan membuatmu tidak dapat berada di industri kedokteran militer. Kuku Katie sudah menusuk ke dagingnya. Dia tahu, dengan kemampuan Zenith Farmasi, benar-benar dapat membuatnya tidak bisa berbaur di industri farmasi. Tapi baik dirinya menemani dia semalaman, atau memaksa pelayan wanita menjilat sepatunya, dia tidak sanggup melakukannya. Itu membuat hati nuraninya berhutang seumur hidup padanya. Terakhir dia menggigit gigi, dan membuat keputusan, Priti, atau berilah sedikit harga diri, mari kita saling mundur, aku mewakili pelayan ini, meminta maaf dengan tulus kepadamu. Demi menunjukkan tanda minta maaf, aku membayarmu 20 juta rupiah. Sambil berbicara, Katie mengeluarkan cek, menulis serangkaian angka yang panjang. Si gemuk melirik, menghina, aku meremehkan aku. Tuanmu ini kekurangan 20 jutamu. Hari ini, menemaniku atau menjilat sepatuku, tentu saja, jika kamu menjilat juga boleh, Katie dipaksa sampai tidak ada jalan keluar, menutup mata dan menggigit, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pelayan wanita tidak sanggup melihatnya, matanya berkaca-kaca dan berkata, Bos Bulzar, biasanya Anda memperlakukanku dengan baik, aku tidak boleh melibatkanmu. Aku jilat dengan ikhlas. Sambil berkata, pelayan wanita berlutut. Berdiri. Katie mengangkat pelayan wanita, berlutut apaan? Priti, hari ini kamu mesti sekejam ini. Si gemuk berlagak, benar sekali, aku kejam, memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Katie, baik, paling tidak, aku berhenti dari pusat industri farmasi. Kalian pergi saja, di sini tidak menyongsong kalian. Si gemuk tersenyum dengan dingin, keluar dari industri farmasi hanya hal dasar. Aku juga ingin membuatmu tidak dapat berbaur di seluruh provinsi Omada.
Katie membeku, dari kepala dingin hingga kaki. Sumber daya manusianya, semua dari Provinsi Omada. Keluar dari Provinsi Omada, dia tidak ada apa-apa lagi. Si gemuk tidak hanya membuntukan jalannya, tapi melemparnya ke jurang. Si gemuk ketawa terbahak-bahak, dengan arogan pergi, aku memberimu waktu semalaman, pikirkan dengan baik. Saat ini, Reka tiba-tiba berkata, berhenti, aku sudah mengizinkanmu pergi. Dalam satu kata, pandangan semua orang berpusat kepada dia. Menyadari bahwa yang berbicara adalah seorang pria muda dengan penampilan yang biasa, semua orang memeras keringat dingin karenanya. Siap manusia dengan pakaian jelek ini, Katie saja tidak berani menatang si gemuk, beraninya dia berbicara dengan liar. Siapa yang memberikan dia keberanian? Katie menatap Reka, tidak bisa menahan semangat. Reka yang bersikap dingin selama ini, pertama kali membantu dirinya. Tentu saja dia terharu, tapi dengan cepat, semangatnya dilenyapkan oleh kenyataan yang dingin ini. Kemampuan Reka besar, tapi hanya sebatas di kota Geffen. Tapi kemampuan Zenith Farmasi, menjangkau seluruh negeri, bahkan seluruh dunia. Reka bisa menjadi lawannya si gemuk. Dia tidak ingin Reka terlibat, berkata dengan nada rendah, Tuan 0+, Anda tidak perlu mencampuri masalah ini, orang ini susah dilawan. Reka, terima kasih, membantuku menyingkirkan beberapa anggota buruk. Berterima kasih juga sangat dingin. Katie mendengar dengan bingung, apa maksud Reka? Kemampuan si gemuk jauh dari Reka, melihat bajunya yang biasa saja, seluruhnya tidak menghiraukannya. Dasar, siapa kamu? Kamu ada hak berbicarakah di sini? Reka tidak menghiraukannya, tapi langsung mengeluarkan ponsel. Toxin Master, datang ke Hotel Kingsley. Toxin Master, kata ini, membobolkan suasana. Siapa Toxin Master? Dokter terkenal di hotline, Direktur Zenith Farmasi. Tapi pria muda ini, beraninya hanya memanggil nama, bahkan memerintahnya, datang ke Hotel Kingsley. Jangan terlalu gila, dan mata Katie memanas. Dalam pemikiran dia, Reka tidak pernah melakukan hal yang tidak menjamin. Karena dia berani memanggil nama Toxin Master, mungkinkah dia